Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang studi interdisipliner. Anggota kelompok kami yaitu pertama, Sahlucita Hamami, dan saya sendiri, Sunita Diah Putri Ayundita. Materi yang akan kami bahas pada presentasi pada kali ini adalah pertama, pengertian interdisipliner, yang kedua, bidang interdisipliner, dan yang ketiga adalah contoh penerapan studi interdisipliner. 1. Pengertian interdisipliner. Interdisipliner adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Secara definitif, interdisiplin menyarankan penelitian dengan melibatkan dua bidang ilmu atau lebih. Definisi interdisipliner sendiri memiliki dua mazhab. Mazhab pertama menjelaskan bahwa interdisipliner merupakan pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan. Adapun mazhab kedua menjelaskan bahwa interdisipliner berarti kerjasama antara satu ilmu dengan ilmu lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan metode tersendiri. Dapat juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain sehingga membentuk satu ilmu baru dengan metode baru. Selanjutnya adalah bidang interdisipliner. Bidang interdisipliner merupakan kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni kajian bahasa dan kajian ilmu lain. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah cabang linguistik yang menyelidiki produksi, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucapan yang terdapat dalam rongga mulut dan yang digunakan untuk melambangkan makna. Fonetik ada tiga, yaitu fonetik astikulatos, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang kedua adalah stilistika. Stilistika merupakan cabang ilmu linguistik yang memfokuskan diri pada analisis gaya bahasa. Statilistika cenderung melakukan kajian bahasa tulis termasuk karya sastra. Yang ketiga adalah filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoretis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Dan yang keempat adalah psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Ciri-ciri psikolinguistik sebagai disiplin ilmu interdisipliner yaitu mempelajari psikologi dan linguistik sehingga tidak murni ilmu linguistik saja, tetapi juga mengenai psikologi yang berhubungan dengan jiwa manusia. Psikolinguistik membahas tentang bagaimana orang mempergunakan bahasa sebagai sebuah sistem dan bagaimana orang dapat memperluas bahasa tersebut sehingga dapat digunakan untuk komunikasi. Yang kelima adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Yang keenam adalah etnolinguistik. Etnolinguistik adalah ilmu yang mengkaji sistem bahasa dalam perspektif kebudayaan. Etnolinguistik disebut juga linguistik antropologi yang merupakan kajian bahasa dan budaya sebagai sub bidang utama dari antropologi. Yang ketujuh adalah filologi. Filologi merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip biasanya dari zaman kuno. Sebuah teks yang termuat dalam sebuah naskah manuskrip, terutama yang berasal dari masa lampau, seringkali sulit untuk dipahami, tidak karena bahasanya yang sulit, tetapi karena naskah manuskrip disalin berulang-ulang kali. Lalu selanjutnya adalah semiotika. Semiotik biasanya didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Selanjutnya adalah epigrafi.
Epigrafi adalah ilmu mengenai tulisan kuno yang dituliskan pada benda budaya yang berisikan angka maupun tulisan. Umumnya, benda budaya yang dimaksud adalah prasasti ataupun pada dinding bangunan kuno, nisan, dan artefak lain. Kajian utama epigrafi adalah prasasti. Tidak hanya sebatas mengkaji dan membaca prasasti saja, tugas epigraf meliputi kajian yang bentuk maupun bahan prasasti, hiasan prasasti, tahun dibuatnya prasasti, raja yang mengeluarkan prasasti, dan isi prasasti yang dapat mengkaji hubungan antara prasasti dengan benda maupun bangunan budaya lainnya. Yang ke-10 adalah antropolinguistik. Antropolinguistik adalah cabang linguistik yang menaruh perhatian pada pemakaian bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang luas. Juga peran bahasa dalam mengembangkan dan mempertahankan aktivitas budaya serta struktur sosial. Selanjutnya adalah linguistik forensik. Linguistik forensik adalah wujud dari persinggungan antara linguistik dengan bidang atau ranah legal dan hukum peradilan. Tidak ada ranah hidup manusia yang tidak disentuh oleh komunikasi. Dalam hal itu, tidak ada ranah hidup manusia yang tidak disentuh oleh bahasa, yang merupakan alat komunikasi dalam arti luas. Logika inilah yang membuat ilmu bahasa, linguistik mempunyai peran dalam ranah hukum dan peradilan. Selanjutnya, neurolinguistik. Neurolinguistik adalah salah satu bidang kajian interdisipliner dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara otak manusia dengan bahasa. Selanjutnya adalah patologi bahasa. Patologi bahasa adalah ilmu yang mempelajari gangguan atau kelainan dalam berbahasa. Bahasa termasuk patologi yang menyertainya secara garis besar dapat dibagi menjadi ke dalam dua bentuk dasar, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Selanjutnya adalah genolinguistik. Genolinguistik merupakan nama subdisiplin antar bidang baru yang digagas penulisnya untuk memadukan antara kajian linguistik dengan genetika dalam pengelompokan bahasa dan populasi penuturnya. Genolinguistik juga merupakan interdisiplin antara bahasa dan genetika yang memusatkan perhatian pada pengelompokan populasi manusia, relasi kekerabatan di antara mereka, dan perjalanan historis yang dialami oleh kelompok populasi tersebut. Bidang yang terakhir adalah ekologi bahasa. Ekologi bahasa didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara bahasa dengan lingkungannya. Lingkungan bahasa dalam pengertian ini menyangkut pemakaian bahasa sebagai sebuah tanda atau kode yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh sebuah masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah penerapan studi interdisipliner. Contoh penerapan studi interdisipliner. Ilmu interdisipliner seringkali digunakan dalam memecahkan sebuah kasus, juga sebagai alat analisis yang kuat. Sebagai contoh adalah sebuah kasus longsor yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Bencana ini dapat dianalisis dengan berbagai cabang keilmuan. Jika dilihat dalam disiplin ilmu alam, bencana itu disebabkan karena faktor biologis dan geografis. Namun, dalam disiplin sosial, maka bisa dilihat longsor tersebut terjadi karena aktivitas manusia seperti penerbangan liar, penggalian, dan lainnya. Sehingga akhirnya didapatkan sebuah tindakan atau solusi di mana longsor dapat dihindari dengan cara membuat terasering, tidak membangun rumah di tebing, melakukan upaya preventif, dan memberi penyuluhan kepada masyarakat sehingga dapat menjaga keadaan alam. Kesimpulan dari materi ini adalah, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa. Linguistik berkembang mengikuti kompleksitas objek atau materi yang dikaji. Di sisi lain, studi tentang bahasa ini juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dan pendekatan dengan ilmu lain. Bidang linguistik interdisipliner merupakan interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Yang termasuk bidang linguistik interdisipliner adalah fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, filologi, semiotika, epigrafi,
antropolinguistik, linguistik forensik, neurolinguistik, patologi bahasa, genolinguistik, dan ekologi bahasa atau etnolinguistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, sanggahan, dan masukan, kami persilakan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.